Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 127 SD. 128. Bab 127 di bawah tempat tidur jam 8 malam. Unit Kuyun Suan. Udara semakin dingin saat musim dingin mendekat. Pemanasan di perkebunan ini tidak terlalu kuat, dan Dong Suebing hanya bisa duduk di dekat pemanas di ruang tamu sambil menonton berita di TV. Dia tahu setelah kekacauan yang dia buat di agen surat kabar, Kuyun Suan, yang telah melanjutkan posisinya, akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia tidak akan bisa kembali ke rumah sekitar jam 7 malam. Tapi Dong Suebing menunggu sampai jam 8 malam. Bibi Suan masih belum kembali. Dong Suebing berpikir sejenak dan mengiriminya SMS menanyakan di mana dia berada. Kemudian dia pergi ke kamar mandi untuk memotong kukunya. Suara gemeretak kunci bisa terdengar di luar pintu, dan setelah beberapa saat pintu terbuka. "Bu, saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri saya. Mari kita berhenti membicarakan ini." Kuyun Suan masuk dengan teleponnya. Dia menggantung tasnya di pengait dan melihat ke arah kamar mandi. "Aku hanya bisa mencari pekerjaan lain. Jangan khawatir tentang saya. Saya baik-baik saja. Anda tidak perlu datang." "Tidak perlu, ya, aku baik-baik saja. Mari kita bicara lagi, besok, oke? Selamat tinggal." Dong Suebing mendengar percakapan itu, meletakkan gunting kuku, dan berjalan keluar dari kamar mandi. "Surat pengunduran diri apa?" Kuyun Suan menyimpan iPhone 4-nya dan tersenyum. "Saya mengundurkan diri sore ini." "Coba tebak, apa yang saya tulis di surat pengunduran diri saya?" "Saya hanya menulis 2 kata. Saya keluar. Hahaha. Saya kembali terlambat karena makan malam perpisahan dengan rekan-rekan saya." Dong Suebing berpikir sejenak, apakah karena masalah yang saya buat? Dia tahu bahwa kepala kantor berita dan yang lainnya telah setuju untuk mengembalikan posisi Kuyun Suan karena tekanan dari Departemen Publisitas Pusat. Tapi pasti akan ada desas-desus, dan gosip tentang Kuyun Suan dan para pemimpin akan memandangnya secara berbeda. Tidak mudah menghadapi hal-hal tersebut. "Apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena Anda, saya masih akan dituduh dan harus mengundurkan diri dengan penghinaan. Tapi Anda telah membantu saya membalas mereka dan Gong Wei masih harus mengoperasikan lift. Apa masalahnya dengan mengundurkan diri?" Kuyun Suan tertawa ketika dia mengatakan ini. "Rekan-rekan saya di agensi masih membicarakan hal ini. Beberapa orang yang membenci Gong Wei tidak melakukan pekerjaan apapun di sore hari. Mereka menghabiskan sepanjang sore dengan naik dan turun lift." Dong Suebing juga merasa ini adalah hal yang baik untuk Kuyun Suan. Dia lebih suka Kuyun Suan mengundurkan diri dengan kepala terangkat tinggi daripada pergi setelah dipermalukan. "Oh, temanmu sepertinya seseorang. Setelah Anda pergi, petinggi menarik perintah untuk menghentikan publikasi." Aku juga tidak yakin tentang ini. Posisinya seharusnya tidak terlalu berpengaruh." Dong Suebing merasa Sui Huilan pasti meminta seseorang untuk membantunya. Divisi Penelitian Departemen Publisitas Negara seharusnya tidak memiliki wewenang untuk memberikan perintah seperti itu. Menghela nafas. "Aku hanya membantunya mendapatkan kembali dompetnya dari pencuri itu, dan dia membalas budi yang begitu besar. Sekarang, akulah yang berhutang budi padanya. Saya harus membalas budinya di masa depan." Kuyun Suan melepas sepatu kulitnya dan menggantinya dengan sandal. Dia duduk di sofa dan menyesap teh panas. Dia menatap Dong Suebing tanpa berkedip. Dong Suebing merasa tidak nyaman. "Ada apa? Kenapa kau menatapku seperti ini?" Kuyun Suan menjawab dengan nada serius, "Xiao Bing, apakah kamu masih ingat tentang kecelakaan lalu lintas di dekat perkebunan kita? Jika Anda tidak menyelamatkan saya dari truk itu, saya akan mati. Juga,
Saya tidak dapat membayangkan betapa terpukulnya saya jika Anda datang terlambat beberapa menit di Hangzhou. Ditambah lagi, kali ini, kamu telah banyak membantuku, aku tidak bisa. Ku Yunxuan menyentuh wajah Dong Suebing dengan ringan. Terima kasih banyak. Dong Suebing terbatuk malu, apa yang kamu bicarakan? Kami sudah berada dalam hubungan semacam itu dan apa yang bisa disyukuri? Sampah. Siapa yang menjalin hubungan denganmu? Ku Yunxuan menjentikkan dahinya dan tertawa. Aku akan pergi mandi sekarang. Kamu istirahat lebih awal malam ini. Sistem pemanas di gedung kami tidak hangat. Bolehkah aku tidur di tempatmu malam ini? Petik 2 titik. Bagaimana menurut Anda? Aku bisa tidur di sofa. Bahkan jika kamu tidur di lantai juga tidak diperbolehkan. Hanya untuk kali ini, tolong. Pergilah. Atau aku akan memukulmu. Ku Yunxuan merasa marah dan lucu pada saat yang bersamaan. Dia menamparkan tangan Dong Suebing, yang hendak meraba-raba pantatnya. Kemudian dia berdiri dan kembali ke kamarnya untuk mengambil satu set celana panjang. Dia membawa Long Jones ke kamar mandi dan membanting pintu hingga tertutup. Jika kamu tidak terburu-buru untuk kembali, maka tontonlah TV sendiri. Aku mungkin membutuhkan bantuanmu nanti. Baik, meskipun Bibi Xuan bertingkah sama seperti sebelumnya, Dong Suebing tahu bahwa mereka semakin dekat setelah semua yang terjadi. Dong Suebing tidak bisa berkonsentrasi pada TV setelah dia mendengar beberapa gerakan di kamar mandi. Dia melihat ke arah toilet untuk waktu yang lama. Dia mengumpulkan keberaniannya dan membawa kursi dengan lembut menuju pintu kamar mandi. Dia meletakkan kursi di luar pintu kamar mandi dan melihat ke pintu kaca buram. Tidak ada yang bisa dilihat melalui pintu kaca buram. Dia hanya bisa melihat beberapa bayangan. Tapi setidaknya ini lebih baik daripada menonton TV. Desir, ketuk ini terdengar seperti Bibi Xuan melepas pakaiannya dan memasukkannya ke dalam mesin cuci. Flip-flop, itu adalah suara sandal karet. Set, air untuk kepala pancuran dihidupkan. Splatter. Bibi Xuan harus mencuci rambutnya atau membersihkan tubuhnya dengan busa mandi. Dong Suebing merasa dia bisa melihat apa yang dilakukan Bibi Xuan di balik pintu. Suara air berhenti, dan setelah beberapa saat, pintu kamar mandi terbuka sedikit. Xiaobing, bantu aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Ku Yunxuan melihat Dong Suebing melalui celah kecil pintu dan segera membanting pintu hingga tertutup. Orang cabul, kenapa kamu mengintip? Anda ingin dipukuli oleh saya? Dong Suebing berkeringat. Saya tidak melihat apa-apa. Betulkah? Tempat ini lebih hangat, jadi saya duduk di sini sebentar. Kenapa kamu memanggilku? Ku Yunxuan berhenti sejenak. Aku lupa membawa celana dalamku. Itu ada di laci bawah lemari saya. Bisakah Anda membawanya ke saya? Dong Suebing menjadi bersemangat ketika mendengar misi ini. Baik, segera kembali. Jangan memeriksa semua barangku. Aku tahu. Dong Suebing dengan cepat memasuki kamar Ku Yunxuan dan membuka laci bawah. Dia bisa mencium aroma yang indah saat dia membuka laci. Laci itu penuh dengan pakaian dalam dan bra wanita. Ada yang berwarna merah, ada yang berenda, dan ada yang berkulit. Dong Suebing berteriak, warna apa yang kamu inginkan? Mau tipe yang lebih tebal atau tipe yang tipis? Juga, desain apa yang Anda butuhkan? Berenda atau tidak berenda? Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu ketika aku keluar? Saya hanya ingin mendapatkan bagian yang tepat untuk Anda. Anda ingin saya memilihkan untuk Anda. Cepatlah dan jangan memeriksa barang-barangku. Baik, pakaian dalam Ku Yunxuan besar. Itu lebih besar dari celana dalamnya. Dong Suebing memilih set yang cocok yang dia suka. Itu berenda dan sangat seksi. Tapi dia berpikir sebentar dan merasa itu tidak cocok untuk Bibi Xuan. Jadi, dia memilih set lain yang berkulit berwarna. Bahannya terasa lembut dan halus. Ini harus cocok untuknya. Oh,
Apakah Anda membutuhkan saya untuk membawakan Anda sepasang stoking? Bibi Suan berhenti sejenak dan menjawab, bawakan aku sepasang. Mau yang tipe tipis atau yang lebih tebal? Warna putih atau merah? Apakah kamu sudah selesai dengan pertanyaanmu? Cepat saja. Dong Suebing mengayunkan celana dalamnya dengan jari-jarinya dan berjalan ke kamar mandi. Dia mengetuk pintu. Di sini, orang di luar pintu kaca buram tidak bisa melihat dengan jelas jika orang di dalam berdiri jauh dari pintu. Tetapi jika orang di dalam pindah lebih dekat ke pintu, orang di luar akan dapat melihat bagian dalam lebih jelas. Bibi Suan menekan pintu untuk menghindari Dong Suebing melihat sekilas tubuh telanjangnya ketika dia membuka pintu sedikit. Dia membuka pintu sedikit dan mengulurkan tangannya. Di mana itu? Ku Yun Suan bersandar di pintu kaca, dan Dong Suebing bisa melihat payudaranya dengan jelas. Serahkan padaku. Apa yang kamu tunggu? Jantung Dong Suebing berdebar kencang. Dia selalu ingin melihat bagian Ku Yun Suan ini. Beberapa detik kemudian, Bibi Suan menyadari apa yang terjadi dan dengan cepat menjauh dari pintu kaca buram. Tapi dua tanda air bundar masih ada di pintu. Dong Suebing menelan ludahnya, ini. Ambil. Tangan halus mulus itu menyambar celana dalam dari Dong Suebing, dan kuku jarinya bahkan menggores lengannya. Cepat atau lambat, aku akan mati karena marah. Pergi dan nyalakan AC. Pergi dan hangatkan rumah sekarang. Dong Suebing berpikir dalam hati. Kapan aku membuatmu kesal? Dia kembali ke ruang tamu dan menyalakan AC. Udara hangat mulai mengalir keluar setelah beberapa saat. Pada saat yang sama, Ku Yun Suan juga berjalan ke ruang tamu dengan celana panjang dan rambutnya yang menetes. Dia tampak cantik seperti biasanya, dan Long Jones yang memeluk tubuhnya menunjukkan sosoknya yang menggairahkan. Dong Suebing tidak bisa mengalihkan pandangan darinya dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Suan, berhenti main-main. Ku Yun Suan memutar matanya. Bantu aku dulu. Saya memiliki beberapa goresan yang tidak dapat saya jangkau. Goresan ini harus dari Hangzhou. Bisakah Anda mengoleskan krim anti peradangan untuk saya? Dia mengambil sebuah tabung obat dan memberikannya kepada Dong Suebing. Ayo pergi ke kamar. Dong Suebing mendengar itu dan merasa hatinya sakit. Seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Cepat, tunjukkan lukanya. Jika ini serius, Anda harus pergi dan menemui dokter. Saya akan baik-baik saja setelah menerapkan beberapa obat. Setelah memasuki kamar tidur, Ku Yun Suan duduk di tempat tidur dan ragu-ragu. Wajahnya merah saat dia berbalik dari Dong Suebing. Dia perlahan mengangkat celana panjangnya untuk menunjukkan punggungnya yang putih dan mulus. Bisakah kamu melihatnya? Dong Suebing mengendalikan dirinya dan menjawab, aku tidak bisa melihatnya. Ku Yun Suan mengangkat atasannya lebih tinggi, dan bra serta seluruh punggung bawahnya terlihat. Bagaimana kalau sekarang? Tidak ada luka sama sekali. Kau ingin aku memukulmu dengan sapu? Dong Suebing menjawab dengan polos. Saya tidak berbohong. Benar-benar tidak ada luka. Aku hanya bisa melihat sedikit tahi lalat di punggungmu. Ku Yun Suan berbalik dan menatapnya. Dia ragu-ragu dan perlahan melepas atasannya. Setelah melepas atasannya, dia dengan cepat menutupi dadanya dengan pakaiannya. Bagaimana kalau sekarang? Dong Suebing menjawab, Bibi Suan, apakah Anda ingin saya membawakan cermin untuk Anda? Tidak ada luka di punggungmu. Oh. Tali braku pasti menutupi goresan. Kamu, Ku Yun Suan tidak melanjutkan dan hanya menunjukkan punggungnya yang terbuka. Dong Suebing segera mengerti apa yang diinginkannya. Kau ingin aku melepaskan kaitan bramu? Melihat tidak ada jawaban darinya, Dong Suebing berdeham dan menggosok tangannya. Dia dengan hati-hati meraih dengan jari-jarinya dan meraba-raba dengan kail. Dia akhirnya berhasil melepaskan branya setelah waktu yang lama. Punggung Bibi Suan sepenuhnya terekspos padanya. Jangan melihat ke tempat lain. Bisakah kamu melihat goresannya?
Dong Suebing melihat beberapa goresan di tengah punggungnya dan dengan cepat mengoleskan obat secara merata pada lukanya. Lukanya tidak terlalu besar dan akan segera sembuh. Apakah itu menyakitkan? Tidak. Hanya terasa gatal. Kalau begitu, itu harus menyembuhkan. Berhati-hatilah saat Anda mengenakan bra beberapa hari ini. Hindari menyentuh lukanya. Setelah mengoleskan obat, Dong Suebing menundukkan kepalanya dan meniup lukanya dengan ringan. Ku Yun Xuan menggigil. Ini geli. Berhentilah bermain-main. Dia melihat waktu. Ini sudah jam 9 malam. Kembalilah dan tidur. Dong Suebing tidak mau pergi. Aku benar-benar tidak bisa tidur di sini bersamamu. Omong kosong. Bagaimana kita bisa tidur bersama? Ku Yun Xuan berbalik dan menatapnya. Dia menundukkan kepalanya dan memberinya kecupan di ceknya. Kembali. Aku masih harus memakai pakaianku. Dong Suebing berkedip dan berkata, satu ciuman lagi. Ku Yun Xuan menggunakan kaki dan lututnya untuk mencegah Dong Suebing mendekatinya dan memberinya ciuman ringan di bibirnya. Meski belum cukup, Dong Suebing merasa puas. Pakai pakaianmu sekarang dan jangan masuk angin. Saya akan pergi, diklik, diklik. Seseorang sedang membuka gerbang unit Ku Yun Xuan. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, pintu utama terbuka, dan seseorang berteriak. Yun Xuan, mengapa kamu mengundurkan diri? Cepat katakan padaku apa yang terjadi. Itu adalah ibu Ku Yun Xuan. Bahkan jika mereka memindahkan Anda ke departemen lain, Anda juga tidak harus mengundurkan diri. Apa terjadi sesuatu di tempat kerja? Ku Yun Xuan panik dan mencoba memakai kembali bra dan atasannya. Namun, dia tidak dapat menemukan pembukaan atasannya dengan terburu-buru. Sebagai gantinya, dia memperlihatkan payudaranya ke Dong Suebing. Tapi Dong Suebing sedang tidak ingin menikmati pemandangan itu. Dia dengan cepat berdiri dan menatap Ku Yun Xuan, bertanya padanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Yun Xuan, apakah kamu tidur? Ku Yun Xuan tidak punya waktu untuk mengenakan kembali pakaiannya dan meraih Dong Suebing. Dia mendorongnya ke bawah, memintanya untuk bersembunyi di bawah tempat tidur terlebih dahulu. Jika dia terjebak dalam keadaannya saat ini dengan Xiao Bing oleh ibunya pasti akan salah paham bahwa mereka sedang melakukan sesuatu di ruangan itu. Bu, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak keluar malam-malam begini? Ini hampir tahun baru, dan di luar tidak aman. Dong Suebing tahu apa maksud Bibi Xuan dan dengan cepat mengangkat spray dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Saya khawatir tentang Anda. Kamu hanya menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Ibu Ku Yun Xuan telah berjalan ke kamar tidur dan masuk. Ku Yun Xuan segera bergerak maju untuk memblokir ibunya. Dong Suebing tahu kedua kakinya masih di luar dan dengan cepat memindahkan kakinya ke bawah tempat tidur. Kenapa kamu tidak memakai apa-apa? Apa yang kamu lakukan? Saya memiliki beberapa goresan di punggung saya, dan saya sedang mengoleskan obat. Ayo pergi ke ruang tamu. Saya telah menyalakan AC. Mari kita bicara di ruang tamu. Di mana lukanya? Biar kulihat. Dong Suebing, yang berada di bawah tempat tidur, dapat mendengar pintu kamar tidur ditutup, dan suara ibu dan anak perempuan itu semakin lembut. Dia melihat sekelilingnya dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana hal konyol? Seperti itu terjadi padanya. Samar-samar dia bisa mendengar Ku Yun Xuan memberitahu ibunya apa yang terjadi di agen surat kabar. 5 menit, 10 menit, 15 menit, setelah beberapa saat. Bu, lebih baik kamu kembali sekarang. Bukankah kamu mengatakan itu berbahaya di luar? Ini hampir jam 9.30 malam. Bagaimana saya bisa kembali sekarang? Lalu, kamu, baik, saya merasa lebih yakin sekarang. Ada baiknya Anda mengundurkan diri dari tempat itu. Orang-orang itu harus diberi pelajaran. Bocah Dong Suebing itu benar-benar cakap sekarang. Dia bahkan mengenal orang-orang di Departemen Publisitas Pusat. Dong Suebing memutar matanya saat mendengarnya. Di depan saya, Anda memanggil saya Xiao Bing,
Ketika saya tidak ada, Anda memanggil saya anak nakal. Baik, mari berhenti bicara dan tidur. Yung Suan, ambilkan aku selimut. Kita akan tidur bersama malam ini. Ada apa denganmu hari ini? Apa yang ingin Anda katakan? Tidak. Mengapa kamu tidak tidur di sofa malam ini? Saya membesarkan Anda selama hampir 30 tahun, dan Anda menyuruh saya tidur di sofa. Bukan itu maksudku. Lihat tanganku dan ini. Ini adalah luka yang saya dapatkan dari Hangzhou. Jika kita tidur di ranjang bersama, kau mungkin menyentuh lukaku. Saya juga memiliki beberapa goresan di punggung saya. Akan menyakitkan jika kamu tidak sengaja menyentuhnya dan aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Kamu sangat dimanjakan. Bagus. Pergi dan ambilkan aku selimut. Aku akan tidur di sofa malam ini. Pintu kamar tidur terbuka dan Dong Suebing bisa melihat kaki Kuyun Suan. Dia mengambil selimut dari lemarinya dan memberikannya kepada ibunya. Dia kemudian mengobrol dengan ibunya sebentar sebelum kembali ke kamarnya. Dia menutup pintu dengan lembut dan menguncinya. Keluar. Kuyun Suan menendang tempat tidurnya dan berkata dengan lembut. Dong Suebing perlahan merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu bibi tidur dulu. Kuyun Suan duduk di tempat tidur tanpa daya. Dia akan mendengar kita membuka pintu bahkan ketika dia tidur. Dong Suebing berkedip, lalu Kuyun Suan duduk di sana sebentar dan kemudian berjalan ke lemari. Dia melihat sekeliling di lemarinya dan mengambil selimut tebal. Dia melemparkannya ke tempat tidurnya. Kamu tidak diizinkan berbicara dalam mimpimu, dan kamu tidak diizinkan menyentuhku, apakah kamu mengerti? Brengsek. Dong Suebing menjadi cerah. Aku bisa tidur di sini. Kita berdua di satu ranjang. Kuyun Suan menatapnya. Jika kamu mau, kamu bisa tidur di lantai. Aku tidak akan peduli jika kamu masuk angin. Dijebak di dalam ruangan oleh ibu Kuyun Suan bukanlah hal yang buruk sama sekali. Bab 128 mendorong Suan-Suan ke bawah catatan penerjemah, peringatan. Bab ini berisi beberapa konten seksual. Jika materi tersebut menyinggung Anda atau Anda di bawah umur untuk membaca materi ini, silakan lewati bab ini. Yun Suan, kenapa kamu menutup pintumu? Udara hangat dari AC tidak akan masuk ke kamar Anda. Bu, aku tidak kedinginan. Kalau begitu aku akan mematikan AC. Jangan buang listrik. Tidur lebih awal. Baik, selamat malam. Setelah Kuyun Suan selesai berbicara dengan ibunya dari kamarnya, dia mematikan lampu. Dia duduk di celana panjang berwarna kulitnya dan melepas kaus kakinya. Dia berbalik untuk melihat Dong Suebing dan kemudian masuk ke bawah selimut merah mudanya. Dia berbaring di bantalnya dan pindah ke sisi kanan tempat tidur ganda kecilnya. Dong Suebing berdiri di samping tempat tidur dan memanggil dengan lembut, Bibi Suan. Mari kita menjelajah internet sebentar. Aku belum mengantuk. Bagaimana kalau bermain kartu? Dong Suebing kecewa saat melihat Kuyun Suan mengabaikannya. Dia hanya bisa menanggalkan pakaiannya dan meletakkan jas dan celananya dengan rapi di atas nakas. Dong Suebing berpikir sejenak dan kemudian melepas celana panjangnya. Dengan hanya mengenakan celana dalam, dia masuk ke dalam selimut baru. Itu dingin. Kuyun Suan, yang kembali menghadapnya, bergerak, mengapa kamu menggigil? Dong Suebing menggosok tangannya di bawah selimut. Itu terlalu dingin. Pemanas Anda bahkan lebih buruk dari unit saya. Perusahaan pemanas itu sangat pelit. Berapa biayanya jika mereka menyalakan api sedikit? Kami membayar mereka untuk layanan pemanas. Kuyun Suan berbalik perlahan dan menghadap Dong Suebing. Itu sama setiap tahun. Cahaya bulan yang redup masuk melalui jendela, dan Dong Suebing sedang menatapnya. Bibi Suan, mengapa kamu begitu cantik? Diam. Kuyun Suan tersenyum. Kamu mengatakan ini hanya untuk membuatku bahagia. Bukankah kamu bilang aku hanya tahu bagaimana membuatmu marah? Kapan ini berubah?
Ku Yun Xuan mengeluarkan tangannya dari selimutnya dan memukul pahanya. Dong Suebing menggerutu pelan, Bibi Xuan, aku juga seorang pemimpin kecil sekarang. Bisakah kamu berhenti memukulku seperti ini? Ini memalukan. Ku Yun Xuan tertawa, tetapi dia merasa dia terlalu keras dan dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya. Siapa yang memintamu untuk terus menyentuhku? Itu karena aku menyukaimu. Dong Suebing berkedip dan bertanya, apakah kamu menyukaiku? Omong kosong. Aku akan merobek mulutmu. Ku Yun Xuan menatapnya. Kenapa kamu selalu menatapku seperti ini ketika aku menyebutkan ini? Xuan, kami telah berpegangan tangan dan berciuman. Sekarang kami bahkan tidur di ranjang yang sama. Apa kita sedang menjalin hubungan? Tangan Dong Suebing meraih di bawah selimut Ku Yun Xuan dan memegang tangannya. Jadilah pacarku. Jangan biarkan aku menunggu lebih lama lagi. Ibuku menelepon untuk memintaku mencari pacar. Ku Yun Xuan tertawa, pergi dan cari orang lain. Dong Suebing menjawab dengan sedih, jika kamu mengatakan ini, aku akan pergi dan mencari pacar. Aku benar-benar akan mencari orang lain. Ku Yun Xuan tidak mengatakan apa-apa dan menamparkan tangan Dong Suebing. Dia kemudian memeluk selimutnya dan berbalik darinya. Bibi Xuan, katakan sesuatu. Dong Suebing mendorong punggung Ku Yun Xuan dengan ringan. Beri aku jawaban. Ku Yun Xuan tampaknya sedang mempertimbangkan sesuatu. Dia berguling-guling sebentar lalu menatap Dong Suebing. Xiao Bing, beri aku waktu untuk mempertimbangkan, bisakah? Bagi saya, menjalin hubungan bukanlah hal yang main-main. Saya perlu mempertimbangkan ini dengan serius. Saya hanya akan menjalin hubungan untuk menikah. Jika saya setuju untuk bersama Anda, apakah Anda pikir kita akan menikah? Bahkan jika kita menikah, aku jauh lebih tua darimu. Kolega dan pemimpin Anda di tempat kerja Anda akan tahu dan bergosip di belakang Anda. Dong Suebing membuka matanya lebar-lebar, aku akan melihat siapa yang berani berbicara di belakangku. Lihat dirimu. Ku Yun Xuan mencubit pipi Dong Suebing. Kamu pikir kamu bisa menghentikan semua orang bergosip tentang kamu? Biarkan mereka bergosip. Saya tidak peduli. Apakah Anda akan terganggu oleh ini? Petik 2 titik. Aku tidak peduli. Itu dia. Ini tidak akan menjadi masalah. Jadilah pacarku, oke. Ku Yun Xuan sedikit tersipu dan kemudian berdeham. Biarkan aku memikirkannya. Apa yang harus dipikirkan? Meskipun saya memiliki penampilan tinggi, karakter, latar belakang keluarga yang biasa dan tidak memiliki IQ atau EQ yang tinggi, tapi saya masih bagus di banyak bidang, seperti, sial. Apa yang saya bicarakan? Tidak. Yang ingin saya katakan adalah masih ada beberapa poin bagus tentang saya. Benar. Kamu tahu, kan? Dong Suebing mengatakan begitu banyak tetapi tidak dapat menemukan poin bagus tentang dirinya sendiri. Ku Yun Xuan tertawa dan menjulurkan kepalanya dengan jari-jarinya. Bodoh. Lihat, kamu melakukan ini lagi. Aku bodoh. Saya hanya tidak bisa mengartikulasikan dengan baik dan tidak cukup pintar. Tapi IQ saya harus sekitar rata-rata nasional, dan jelas tidak di bawahnya. Berhenti memanggilku bodoh. Kau membuatku merasa seperti orang bodoh di depanmu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah Dong Suebing. Tapi dia tahu EQ-nya telah meningkat pesat setelah dia memasuki dunia kerja. Dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Ku Yun Xuan tertawa. Aku memujimu ketika aku menyebutmu bodoh. Saya tidak suka orang-orang yang bicaranya halus. Dong Suebing menatapnya, lalu kamu menyukaiku. Saya tidak mengatakan itu. Dong Suebing merasa dia punya peluang. Dia menendang selimutnya dan dengan cepat masuk ke bawah selimut Ku Yun Xuan. Beri aku jawaban sekarang. Apa kau bersedia menjadi pacarku? Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang jangan sentuh aku. Ku Yun Xuan mendorongnya dengan marah. Keluar dari selimutku, atau aku akan memukulmu.
Kamu berjanji untuk menjadi pacarku, dan aku akan keluar. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Mengapa kamu begitu cemas? Ah, Anda bertanya mengapa saya cemas. Saya sudah berusia 20-an dan belum pernah berkencan sebelumnya. Sekarang, saya akhirnya menemukan seseorang yang saya sukai, dan orang yang saya sukai ini masih membiarkan saya memegang tangannya, menciumnya, dan dia bahkan menunjukkan minat pada saya. Katakan padaku, mengapa aku tidak perlu cemas? Biarkan aku merasakan berada dalam suatu hubungan, oke. Ku Yun Suan mendengar apa yang dilakukan Dong Suebing dan berhenti mendorongnya keluar dari selimutnya. Saya juga belum pernah berkencan dengan siapapun sebelumnya. Kenapa aku tidak cemas? Bola. Anda hampir berusia 30 tahun, dan Anda tidak cemas. Siapa yang akan mempercayaimu? Tamparan. Ku Yun Suan memukul lengannya. Berhenti bersumpah. Keduanya berdebat tentang topik menjadi cemas selama beberapa menit ketika Dong Suebing merasa ini adalah argumen yang tidak berarti. Dia memutar matanya dan berhenti. Kemudian dia memeluk tubuh melengkung Bibi Suan dari punggungnya dan menariknya kembali ke dadanya. Tangannya di perutnya mencubit lemaknya dengan ringan. Aku tidak peduli apakah kamu cemas atau tidak. Saya hanya tahu bahwa saya cemas. Jika Anda menolak untuk memberi saya jawaban, maka aku akan menyentuhmu. Ku Yun Suan menggunakan kepalanya untuk mendorong Dong Suebing, memukul dagunya dengan ringan. Apa yang kamu katakan? Saya akan membunuhmu. Dong Suebing menjawab, kamu juga akan setuju untuk menjadi pacarku pada akhirnya. Biarkan saya menyentuh Anda terlebih dahulu. Selain itu, saya juga telah menyentuh Anda sebelumnya. Siapa yang akan setuju denganmu? Harapan yang gemuk. Ku Yun Suan mencubit tangan di perutnya dan diam untuk waktu yang lama. Dia menoleh sedikit ke arah Dong Suebing dan menutupi area dadanya dengan tangan kirinya dan menutupi bagian bawahnya dengan tangan kanannya. Jangan berlebihan, atau aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Apakah kamu mengerti? Dong Suebing menjadi bersemangat dan mengangguk. Orang cabul. Ku Yun Suan memarahi dan kemudian menutup matanya. Dong Suebing bisa merasakan tenggorokannya kering karena kegembiraan. Dia memindahkan tangannya ke pantat Ku Yun Suan dan meremas di luar celana panjangnya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium telinganya dengan ringan. Dia bisa merasakan dia melompat sedikit dan dia terus mencium cuping telinganya. Dong Suebing telah menyentuh paha dan kakinya sebelumnya dan berpikir dia harus mencoba beberapa tempat lain. Kali ini, dia memutuskan untuk mencoba tubuh bagian atas. Dia menggerakkan tangannya di pinggangnya dan menemukan bukaan atasan John panjangnya. Dia segera meletakkan tangannya yang dingin di bawahnya. Ini dingin. Membawanya keluar. Hehe, itu akan segera memanas. Petik 2 titik 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 titik. Kamu hanya bisa menyentuhku di luar pakaianku. Apakah Anda mendengar saya? Hah, di dalam dan di luar sama saja. Tanganku dingin. Kau bisa membantuku menghangatkannya. Maka kamu tidak diizinkan untuk bergerak ke atas. Berhenti. Ini adalah yang terjauh yang bisa Anda sentuh. Jangan bergerak ke atas lagi, atau aku akan memukulmu. Ini hanya perutmu. Saya hanya akan bergerak sedikit ke atas. 5 cm oke. Paling lama 1 cm. Bagaimana kalau 4 cm? 1 cm terlalu kecil. Dong Suebing menawar. 2 cm. Jika Anda bergerak lebih tinggi, Anda akan menyentuh saya. Anda dapat mengambil tangan Anda jika Anda pikir itu terlalu kecil. Baik, 2 cm bisa. Lepaskan tanganku. Dong Suebing menggerakkan tangannya lebih tinggi dan pada saat yang sama, menarik sedikit atasannya. Beberapa detik kemudian, Ku Yun Suan panik. Bodoh. Aku bilang jangan terlalu banyak. Ini 2 cm. Ini lebih dari 6 cm. Berhenti main-main. Tidak, Anda tidak bisa menyentuh di sana. Hanya untuk 1 menit. Aku akan melepaskan tanganku setelah 1 menit.
Kamu sedang, hanya 1 menit, oke. Silahkan, kamu pikir kamu diizinkan untuk menyentuh dimanapun kamu suka. Anda akan menjadi kematian saya. Anda. Paling-paling 10 detik. Aku akan menghitung untukmu. 1, 2, 3. Setelah menghitung 10 detik, 10 detikmu sudah habis. Jauhkan tanganmu. Beberapa saat lagi. Beri aku beberapa menit lagi. Kau tidak mau mendengarkanku, kan? Saya mulai marah. Apa kau akan melepaskan tanganmu? Iya, beri aku 1 menit lagi. Hanya 1 menit, Dong Suebing terus menawar. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, atasanku Yun Suan kusut dan terdorong ke atas sampai ke ketiaknya. Bagian bawahnya jauh lebih baik. Hanya area di sekitar pantatnya yang kusut. Celana panjangnya tampak seperti baru saja dikeluarkan dari mesin cuci. Pada saat ini, Dong Suebing menopang dirinya sendiri dengan tangannya di atas Ku Yun Suan. Dia berkeringat. Bibi Suan, bolehkah? Apa yang bisa? Ku Yun Suan memerah. Kedua tangannya menutupi bagian di antara kedua kakinya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan memarahi, aku sudah membiarkanmu menyentuh seluruh tubuh bagian atasku. Sekarang Anda ingin lebih? Tidak. Sama sekali tidak. Dong Suebing tahu ini akan berakhir dalam perdebatan lagi. Dia memutuskan untuk menghemat napas dan mengulurkan tangan untuk menarik celananya. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menggigitmu sampai mati? Petik 2 titik. Tidak. Kamu berhenti. Bagaimana Anda bisa? Tunggu. Berhenti. Tunggu, tunggu, tunggu. Hah. Berapa lama saya harus menunggu? Biarkan aku mempertimbangkan tentang hubungan kita dulu. Kita tidak bisa melakukan ini sekarang. Kalau begitu kamu bisa mempertimbangkan sekarang dan memberitahuku. Mari kita bicarakan ini beberapa hari kemudian. Bagaimana saya bisa? Aku menyuruhmu berhenti. Mengapa Anda begitu cemas? Anda akan merobek celana saya. Kamu, tidak, bagaimana kalau aku tunjukkan bagian itu, tapi kamu tidak boleh menyentuhnya. Ini adalah yang terjauh yang akan saya tuju. Baik. Ku Yun Suan menyerah sedikit. Melihat Ku Yun Suan menyerah, Dong Suebing mengambil kesempatan itu. Kita sudah seperti ini, apa bedanya aku mencari dan melakukannya? Sebenarnya, dia tidak berharap Ku Yun Suan menyerah padanya. Lagi pula, mereka masih belum dianggap sebagai kekasih. Dia hanya mencoba peruntungannya. Tentu saja, ada perbedaan besar. Kamu tidak, tunggu, aku akan membiarkanmu menyentuh bagian itu, tapi kita tidak bisa melakukannya, oke? Mengapa Anda masih menarik celana saya ke bawah? Hentikan, keduanya bergumul di bawah selimut untuk sementara waktu, dan Ku Yun Suan menyerah. Dia memukulnya di lengannya. Baik, bagus. Berangkat. Aku akan melepasnya sendiri. Jantung Dong Suebing berpacu dan melepaskan tangannya. Ku Yun Suan menatapnya dan menurunkan celana John panjangnya perlahan. Dia sangat lambat sehingga dia mengambil 1 menit untuk melepasnya. Dong Suebing menelan ludahnya dan bertanya, bisakah kita melakukannya sekarang? Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Ku Yun Suan menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya. Kau benar-benar ingin melakukannya? Iya. Tapi itu, apa yang salah? Ku Yun Suan menatapnya dan kemudian santai. Tidak. Lalu kamu, dia setuju. Dong Suebing bersemangat dan menekannya. Berhenti, tunggu sebentar. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Berhenti dulu. Saya perlu mempertimbangkan ini. Ku Yun Suan meringkuk dan menutupi semua area pentingnya. Apa yang salah? Ku Yun Suan menepuk wajahnya dengan kedua tangannya untuk menenangkan dirinya. Dia menatapnya dan kemudian melihat ke pintu. Ku Yun Suan menutupi dadanya dan duduk, mendorong Dong Suebing menjauh. Minggir. Saya akan pergi dan mendengar apakah ibu saya sedang tidur atau tidak. Dia turun dari tempat tidur, berjingkat ke pintu dan menempelkan telinganya ke pintu selama beberapa menit. Dia bisa mendengar suara dengkuran samar di ruang tamunya dan kembali ke bawah selimut.
Oke sekarang. Dong Suebing bertanya dengan penuh semangat. Ku Yun Xuan menggosok wajahnya dan bertanya, apakah kita benar-benar akan melakukannya? Bagaimana semuanya berakhir seperti ini? Saya tidak siap sama sekali. Xiao Bing, bisakah kita melakukannya besok? Beri aku waktu untuk mempersiapkan diri. Ibuku masih di luar, dan jika kami terlalu keras, dia mungkin mendengar. Kami, jadilah anak yang baik dan dengarkan aku. Besok, aku berjanji akan melakukannya denganmu besok. Saya akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan, oke? Apakah ada perbedaan antara hari ini dan besok? Dong Suebing sudah lama menunggu ini. Aku bahkan tidak bisa menunggu 1 menit pun. Ku Yun Xuan ragu-ragu dan berkata, lalu apa? Dong Suebing meraih tangannya, yang menutupi bagian bawah tubuhnya dan mengangkatnya ke atas bantalnya. Dia menurunkan dirinya dan mencium bibirnya. Ku Yun Xuan menatapnya dan membalas ciuman itu. Mari kita lakukan, kau hanya tahu bagaimana memanfaatkanku. Anda tahu bahwa saya tidak tahan untuk memukul Anda secara nyata. Dong Suebing takut dia akan berteriak, tunggu, di menit terakhir. Aku akan melakukannya sekarang. Baik, kamu tidak bisa memintaku untuk berhenti sekarang, oke? Hahaha, kesuksesan. Dong Suebing menantikan hari ini. Dia lebih bersemangat sekarang daripada mendapatkan hasil ujian pegawai negeri dan kenaikan pangkatnya. Wanita yang berbaring di tempat tidur di bawahnya adalah Bibi Xuan. Seorang wanita yang diam-diam dia kagumi selama bertahun-tahun. Dia adalah dewinya, dewi yang sempurna. Sekarang, Bibi Xuan telah setuju untuk membiarkan dia melakukan itu dengannya. Dong Suebing merasa dia sedang bermimpi. Apa yang kamu pikirkan? Ku Yun Xuan memberinya tatapan. Apakah kamu akan melakukannya? Jika Anda tidak akan melakukannya, saya akan tidur. Tidak. Dong Suebing takut mereka akan terlalu keras. Dia menggunakan selimut untuk menutupi mereka berdua. Di dalam gelap, tapi Dong Suebing bisa merasakan dan menemukan tempat yang tepat. Geliat di dalam selimut untuk sementara waktu, dan kemudian sudut selimut terangkat, dan celana panjang John terlempar keluar. Setelah beberapa saat, celana dalam berwarna kulit terlempar keluar. Sekitar 1 menit kemudian, Ku Yun Xuan berteriak kesakitan. Ibu Ku Yun Xuan bertanya, Yun Xuan, mengapa kamu berteriak? Apa yang terjadi? Dong Suebing membeku di jalurnya. Dia tidak berani bergerak. Ku Yun Xuan kesakitan dan menutupi mulutnya. Dia mendengar ibunya bertanya dan dengan cepat mengeluarkan kepalanya dari selimut dan mengambil napas dalam-dalam, sebelum berkata, saya tidak sengaja menyentuh luka saya ketika saya berbalik. Saya baik-baik saja. Saya pikir sesuatu telah terjadi. Kembalilah tidur. Setelah mengatakan itu dia menguap dan di luar menjadi sunyi lagi. Ku Yun Xuan berbisik kesakitan. Tunggu ibuku tidur dulu. Bisakah kita berhenti sekarang? Dong Suebing, yang dikuasai nafsu, tidak ingin menunggu sedetik pun. Dia segera mulai bergerak lagi. Aku menyuruhmu menunggu sebentar. 10 menit, 15 menit, selimutnya bergerak naik turun, dan tempat tidurnya bergetar dengan ritme yang stabil. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing menyentuh seorang wanita. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bergerak berdasarkan perasaannya. Atas, bawah, kiri, kanan. Perasaan ini luar biasa. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.